Persebaya Surabaya tengah menjadi pusat perhatian di bursa transfer musim ini. Setelah sukses menggaet striker top skor musim lalu, Flavio Silva, Green Force kini dikabarkan tengah memburu dua pemain yang juga tampil gemilang, yaitu Koko Ari dan Francisco Rivera. Namun, upaya mendatangkan keduanya tidak berjalan mulus. Berikut kabar terbaru mengenai perkembangan transfer dua pemain incaran Persebaya tersebut. Koko Ari kembali menjadi sorotan dalam bursa transfer kali ini. Pemain berusia 24 tahun ini telah dikaitkan dengan kepulangan ke Persebaya Surabaya, klub yang membesarkan namanya. Koko Ari bukanlah nama baru bagi Green Force, karena dia merupakan jebolan Liga Internal Persebaya dan sempat memperkuat tim kebanggaan arek-arek Surabaya itu selama 4 musim sebelum pindah ke Madura United pada awal musim 2023-2024. Penampilan apik Koko Ari bersama Laskar Sape kerap membuat Persebaya tertarik untuk memulangkan bek andalan yang pernah menjadi bagian dari timnas Indonesia tersebut. Namun, upaya Persebaya untuk memulangkan Koko Ari tampaknya akan menemui jalan terjal. Pasalnya, Koko Ari masih memiliki sisa kontrak 1 tahun dengan Madura United. Ini, kontrak, saya masih ada 1 tahun lagi di Madura United. Jadi, ya fokus saja, ujar Koko Ari. Meskipun ada tawaran dari klub lain, termasuk Persebaya, Koko Ari menegaskan bahwa dirinya masih terikat kontrak dengan Madura United. Tawaran sih memang ada. Cuma kan saya masih ada kontrak 1 tahun lagi, tambahnya. Situasi ini tentu membuat Persebaya harus mempertimbangkan langkah yang lebih strategis. Jika serius ingin memboyong Koko Ari kembali ke Stadion Gelora Bung Tomo, Persebaya harus siap menebus sisa kontraknya. Persebaya juga dihadapkan pada kebutuhan mendesak akan sosok baru di posisi bek kiri, mengingat Kapten Reva Adi Utama yang merupakan andalan di posisi tersebut masih belum memastikan diri bertahan di Persebaya musim depan. Koko Ari sendiri tampil impresif bersama Madura United dengan mencatatkan 33 penampilan dan 2 assist musim ini. Koko, yang semula berposisi sebagai bek kanan di Persebaya, menjelma menjadi bek kiri andalan di klub barunya. Godaan untuk memulangkan Koko Ari semakin besar melihat kebutuhan Persebaya akan pemain berkualitas di lini belakang. Di sisi lain, rumor kedatangan Francisco Rivera ke Persebaya Surabaya tampaknya akan menjadi kenyataan. Pemain terbaik Liga 1 2023-2024 ini dikabarkan sudah sepakat untuk bergabung dengan Green Force. Meskipun belum diperkenalkan secara resmi, sejumlah bukti mengindikasikan bahwa peresmian Rivera sebagai pemain Persebaya hanya tinggal menunggu waktu. Setidaknya ada 2 alasan kuat yang membuat pendukung Persebaya, bonek, tak perlu khawatir mengenai kemungkinan Rivera ditelikung oleh tim lain. Pertama, usai meresmikan Flavio Silva, Green Force kedapatan tengah mempersiapkan pengumuman pemain asing selanjutnya. Nama Francisco Rivera diprediksi menjadi pemain terbaru yang akan diperkenalkan setelah foto pemain Madura United itu mengenakan jersey pramusim terbaru Persebaya beredar di media sosial. Foto tersebut diunggah oleh salah satu fans pagi Persebaya, Bondo Nekat Media, di akun Instagram, menunjukkan Rivera bergaya dengan jersey hijau putih Persebaya. Selain itu, bukti kedua muncul dari biodata Francisco Rivera di laman Wikipedia yang sudah menyebutkan bahwa pemain asal Meksiko itu akan berlabuh di Persebaya Surabaya musim depan. Francisco Israel Rivera Davalos, lahir 23 September 1994, adalah pemain sepak bola profesional Meksiko yang bermain sebagai gelandang serang untuk klub Liga 1 Indonesia Persebaya Surabaya, demikian bunyi entry tersebut. Kepindahan Francisco Rivera ke Persebaya tentunya menjadi kabar baik bagi para penggemar. Rivera, yang berusia 29 tahun, dikenal sebagai pemain yang mampu mengorkestrasi permainan dengan baik, terbukti dari statistik mentereng yang dia miliki. Bersama Madura United, Rivera berhasil mencetak 9 gol dan 18 assist dalam 36 pertandingan, membuatnya layak dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga 1 musim lalu. Tak heran jika Persebaya berusaha secepat mungkin untuk mendapatkan jasa Rivera. Kemampuannya di lini tengah diharapkan bisa memberikan kontribusi signifikan bagi Persebaya dalam persaingan Liga 1 musim depan. Bursa transfer kali ini menunjukkan betapa seriusnya Persebaya Surabaya dalam memperkuat skuadnya. Namun, tidak semua langkah berjalan mulus. Sementara kedatangan Francisco Rivera tampaknya hanya tinggal menunggu waktu, upaya untuk memulangkan Koko Ari menghadapi tantangan berat karena kontrak yang masih mengikatnya dengan Madura United.
Meski demikian, Persebaya tetap optimistis dan terus berusaha untuk mendatangkan pemain-pemain berkualitas demi mencapai target mereka di musim mendatang. Dukungan penuh dari bonek, tentu saja, menjadi semangat tambahan bagi Green Force untuk terus berjuang di bursa transfer dan kompetisi yang akan datang. Semua mata kini tertuju pada Persebaya, menunggu langkah selanjutnya dari tim kebanggaan arek-arek Surabaya ini. Persebaya Surabaya santer dikaitkan dengan sejumlah pemain di bursa transfer. Sebut saja Francisco Rivera, pemain asal Meksiko dari Madura United, yang tinggal diperkenalkan secara resmi manajemen Green Force. Selain Rivera, Persebaya juga ramai diberitakan menggaet pemain Madura United lainnya, yakni Malik Rizaldi dan Koko Ari Araya. Plus pemain asing asal Portugal, Gilson Costa, hingga Mohamed Rashid, pemain Palestina, yang sempat membela Bali United. Walau hanya Flavio Silva yang baru diperkenalkan secara resmi, manajemen Persebaya sepertinya masih berencana menambah kekuatan Green Force menghadapi kompetisi Liga 1 musim depan. Dan, rumor beredar bahwa Persebaya berencana mempertahankan pemain musim lalu. Selain Kasim Botan hingga Andre, Cobra, Octaviansyah, Persebaya dikabarkan akan mematenkan Robson Duarte. Rumor itu cukup masuk akal karena playmaker asal Brasil ini cukup kredibel membantu Persebaya musim lalu. Dia menghasilkan 1 gol dan 2 assist dalam 13 penampilan. Performa ini yang membuat akun @goldmin82 membuat pernyataan bahwa Duarte bakal dipertahankan. Robson Duarte Gigaton, stay, emoticon buaya, 80%, tulis Goldmin. Namun, belum ada kabar pasti mengenai rumor ini, karena satu-satunya pemain asing yang dipertahankan Persebaya adalah Bruno Moreira hingga 2026. Jikapun dipertahankan, Duarte diyakini akan kalah bersaing dengan Rivera di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, nanti. Maklum, karena Rivera diplot sebagai pemain terbaik Liga 1 2023-2024. Statistik Rivera bersama Madura United menunjukkan bahwa playmaker Meksiko itu jauh lebih unggul, di mana dirinya telah menghasilkan 9 gol, 12 assist, 74% akurasi umpan, 27,8 operan sukses, 48% akurasi tembakan ke gawang, 71 kreasi peluang, 0,8 intercept, 1,2 tackle sukses, hingga mendapatkan 9 kartu kuning dari 36 laga bersama Laskar Sapekerap. Tapi, terlepas dari itu, kita tunggu saja kebijakan dari manajemen Green Force untuk mendapatkan kepastian siapa para pemain Persebaya yang bakal wani berseragam Persebaya musim depan. Paul Munster hampir tak pernah gagal dalam urusan pencarian striker. Musim ini bersama Persebaya, Paul Munster merekrut juru gedor Persik Kediri, Flavio Silva. Sebelum menjadi pelatih kepala Persebaya, Paul Munster lebih dulu menukangi Bayangkara FC. Coach Munster menangani The Guardians, sebutan Bayangkara FC, pada September 2019. Kala itu Paul Munster menggantikan peran Alfredo Vera yang gagal di awal musim. Bersama Paul Munster performa Bayangkara FC melonjak. Dari yang awalnya berada di zona degradasi, The Guardians menjelma menjadi tim kuat penghuni papan atas Liga 1. Hal itu tak luput dari kejelian Paul Munster untuk meramu skuad, terutama di lini depan. Pelatih berusia 42 tahun itu hampir selalu berhasil jika memilik ujung tombak. Saat pertama kali menangani Bayangkara FC, Paul Munster mengandalkan Herman Zumafo dan Dendi Sulistiawan. Dua striker itu adalah pemain peninggalan Alfredo Vera. Saat ditangani Paul Munster, Herman Zumafo lah yang menjadi tumpuan The Guardians untuk mencetak gol. Di musim 2018-2019, Herman Zumafo berhasil mengemas 10 gol, sementara Dendi hanya bisa menyerangkan 4 gol. Di musim berikutnya, yakni musim 2019-2020 Liga 1 ditiadakan karena pandemi COVID-19. Barulah di musim 2021-2022, saat Liga 1 diputuskan dimulai lagi, Bayangkara FC dan Paul Munster kembali bekerja. Di tahun itu, Paul Munster memiliki banyak opsi striker.
Di awal musim, Bayangkara FC mengandalkan Ezekiel Ndowasel dan Osa Saha. Ezekiel didatangkan Bayangkara FC dari Persib Bandung. Performa Ezekiel di Persib kala itu memang mengesankan. Maka, tak salah jika Paul Munster meminta manajemen Bayangkara FC untuk mendatangkannya. Namun, di tengah musim Paul Munster memutuskan mengganti skuadnya dengan merekrut Melvin Platje dari Bali United. Sebagai gantinya, Bayangkara FC melepas Osa Saha. Bersama Paul Munster, Ezekiel Ndowasel tetap bisa tampil garang. Striker asal Chad itu berhasil mengemas 11 gol dan 2 assist. Sementara rekannya, Melvin Platje membukukan 6 gol dan 2 assist. Catatan gol dan assist itu ditorehkan Melvin Platje sejak bergabung di putaran kedua. Di akhir musim, Paul Munster berhasil membawa Bayangkara FC menduduki papan atas Liga 1. The Guardians bercokol di peringkat ketiga klasemen akhir Liga 1 2021-2022. Kini, bersama Persebaya, Paul Munster sudah memiliki bidak baru di lini serang. Dia adalah Flavio Silva. Persebaya mendatangkannya dari Persik Kediri. Musim lalu bersama Macan Putih, sebutan Persik Kediri, Flavio Silva sukses mengemas 23 gol dan 4 assist. Catatan itulah yang membuat Paul Munster kesengsem. Paul Munster melihat adanya kecocokan antara gaya mainnya dengan karakter Flavio Silva, maka ia pun didatangkan sebagai pengganti Paulo Henrique. Mampukah Flavio Silva membuktikan kualitasnya bersama Persebaya musim depan?